some motherfucking design on right now. Bring it down, make it come, that's the Pengertian diksi. Diksi atau Ini bukan itu, ini udah kan kita apa ya dulu. ada. Pemilihan kata merupakan hal penting ketika kata yang dipilih untuk mewakili gagasan tidak sesuai. Maka akan menghambat proses komunikasi. Kesalahan pemilihan kata dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman bagi pendengar atau pembaca. Tiap kata yang memiliki kesamaan memiliki peluang untuk menggantikan kata yang lain. Seseorang penulis atau penutur diumpamakan sebagai orang yang memiliki kamus. Diumpamakan Sebagai orang yang memiliki kamus yang berisi ribuan kata di pikirannya. Ketika sebuah kata tidak mampu mewakili konsep oleh konsep yang ingin disampaikan oleh penulis atau penutur, dia hanya perlu melihat daftar kata yang lain dalam pikirannya. Pemilihan kata tidak hanya berkaitan dengan mirip atau samanya makna yang dimiliki sebuah kata. Pemilihan kata juga harus memperhatikan konteks di mana kata tersebut akan digunakan dan memiliki makna yang tidak bertentangan. Gimana efektif dalam kalimat yang dapat menulis secara tepat, menulis secara segar. Iya kan? Iya. Segar kok. Dan sanggup menarik perhatian Masih tahu lebih enak daripada mempraktekkan. membaca ataupun dengar terhadap pokok soalan yang dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan atau tenaga untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Identik dengan yang dipikirkan pembicara atau penulis. Identik yang dengan dibicarakan atau penulis. Samping itu kalimat efektif selalu menonjolkan gagasan pokok Jadi gagasan bukan rutin dalam pikiran pembaca atau pendengar. 2. Kesatuan gagasan. Kalimat yang baik harus memperlihatkan kesatuan gagasan dan mengandung ide pokok. Dalam sebuah kalimat tidak boleh diadakan perubahan dari satu kesatuan gagasan yang tidak ada hubungannya. Kesatuan yang diwakili oleh subjek dan predikat tidak dapat berbentuk kesatuan tunggal. Contohnya, Ani bekerja di tempat hiburan itu, tetapi ia tidak senang dengan pekerjaan itu. 5. Penekanan. Inti pikiran yang terkandung
dalam tiap kalimat haruslah dibedakan dari sebuah kata yang dipentingkan. Sedangkan unsur yang dipentingkan harus mendapat tekanan yang lain. Contohnya tak contohnya. Capek kali aku. Panjang contohnya. Contoh, bahasa Indonesia merupakan alat, yaitu alat untuk komunikasi. Dalam hubungan antara suami dan istri, Lain. Istri. antara orang tua dan anak, antara komandan dan anak buah, antara dosen dan mahasiswa.